灭他万丈！ Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Naseries. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari King Wanglin dalam Renegade Immortal episode terbaru, yaitu Renegade Immortal episode 123. Yang mana pada Renegade Immortal episode 123 ini menceritakan Wanglin yang masih diincar oleh Shatter Demon dan para anak buahnya kemarin. Akan tetapi Wanglin harus menghadapi salah satu muridnya yang sudah berkhianat dan sangat membenci Wanglin. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat Ming Yuan memanggil pelayan iblis yang lainnya. Terlihat De Gui langsung muncul setelah dipanggil, kemudian Feng Yin pun juga langsung muncul. Dan yang terakhir adalah Hu Pao, sang murid Wanglin. Di sini pun Ming Yuan memberitahu jika tuan mereka yaitu Shatter Demon memerintahkan untuk menghabisi Wanglin. Terlihat Hu Pao sangat bersemangat karena bendera jiwa miliknya sudah sempurna dan ditambah lagi dengan metode rahasia milik Shatter Demon. Yang mana hari ini Hu Pao akan membunuh Wanglin dengan tangannya sendiri. Terlihat Wanglin pun menghindari serangan De Gui yang sudah bertindak di medan perang kuno wilayah Siluman Langit. Dan Wanglin pun menggunakan kekuatan petirnya untuk menyerang. Kemudian terlihat jika De Gui langsung mengeluarkan serangannya yang bernama Bisul Bumi. Dan De Gui langsung memecahkan Bisul Bumi tersebut melihat Wanglin menyerang menggunakan pedang abadi hujan. Yang mana terlihat jika pecahan dari Bisul Bumi ini juga mulai menyerang Wanglin. Setelah itu terlihat Bisul Bumi ini menyatu lagi dan mengurung Wanglin di dalamnya. Melihat Feng Yin datang, De Gui pun merasa Feng Yin ini terlambat. Karena di bawah teknik nanah langit dan Bisul Bumi, Wanglin pasti tidak akan selamat. Di sini pun Feng Yin mengajak kembali untuk melapor karena merasa mereka sudah mengalahkan Wanglin. Akan tetapi mereka dikejutkan karena Wanglin mampu menghancurkan itu menggunakan pedang abadi hujannya. Di sini pun De Gui menarik lagi Bisul Buminya itu melihat Wanglin yang bergerak. Namun dengan pedang abadi hujannya, Wanglin memotong satu tangan De Gui tersebut. Setelah itu dengan cepat, Feng Yin berusaha menyerang Wanglin dari belakang. Akan tetapi Wanglin langsung menendang Feng Yin hingga dia masuk ke dalam Bisul Bumi tersebut. Melihat De Gui ingin kabur, Wanglin pun langsung menggunakan jari pemusnah untuk menghancurkan De Gui ini. Kemudian Wanglin juga menggunakan cambuk dari Hongdi melihat Feng Yin tersebut berusaha melarikan diri juga. Dan karena Feng Yin masih ingin lari, Wanglin pun langsung mengeluarkan segel telapak dunia abadi. Yang mana terlihat tangan tersebut langsung menggeprek Feng Yin setelah dia terkena tekanan besar dari teknik itu. Mendengar Wanglin bisa menggunakan segel telapak dunia abadi, Shatter Demon pun heran bagaimana Wanglin bisa menggunakan jurus ini. Terlihat Ming Yuan ketakutan karena merasa dirinya tidak becus melaksanakan tugas. Akan tetapi Ming Yuan mengatakan jika di antara pelayan iblis masih ada Hu Pao, yang mana dia bisa mengendalikan ratusan juta jiwa dan mendapat dukungan teknik waktu. Oleh karena itu, pasti Hu Pao bisa melukai Wanglin sangat parah. Terlihat Wanglin pun mengeluarkan suliku untuk memeriksa sesuatu di balik kabut hitam di langit itu. Akan tetapi setelah memeriksa Suliku pun dikejutkan karena banyak sekali jiwa di dalam kabut tersebut. Dan Suliku bertanya apakah Wanglin tidak merasa jika teknik ini agak familiar. Tak lama setelah itu, Hu Pao muncul dari kabut tersebut. Terlihat Suliku sangat marah karena ternyata itu adalah Hu Pao yang adalah murid Wanglin. Di sini pun Wanglin juga teringat saat dulu dirinya mengajari Hu Pao ini teknik pemurnian bendera jiwa. Hu Pao pun tidak menyangka jika orang terhormat seperti Wanglin masih ingat dengan orang buangan seperti dirinya. Dan untuk membalas kebaikan Wanglin, maka Hu Pao akan membunuh Wanglin menggunakan tangannya sendiri. Terlihat Wanglin pun langsung menghindari ular siluman yang dikeluarkan oleh Hu Pao tersebut. Di sini pun Hu Pao mengatakan jika dulu dirinya melihat Wanglin sangat tinggi dan tidak terjangkau. Akan tetapi sekarang menurut Hu Pao, Wanglin ini biasa saja.
Terlihat Wang Lin langsung menghancurkan 3 ular tersebut menggunakan pedang abadi hujannya. Kemudian Wang Lin bertanya apakah Hu Pao sudah memutuskan untuk mengkhianati Wang Lin. Namun sambil menyerangkan teknik telapak iblis, Hu Pao pun merasa jika Wang Lin lah yang dulu mengkhianati dirinya. Karena Wang Lin tidak ada saat Hu Pao dilempar ke dalam penjara. Bahkan Wang Lin tidak ada saat urat nadi Hu Pao diremukkan, tulangnya dipatahkan, dan dia disiksa habis-habisan. Terlihat Wang Lin pun mampu menghancurkan serangan Hu Pao tersebut. Di sini Hu Pao pun merasa jika dirinya hanyalah bidak catur di tangan Wang Lin. Dan jika bukan karena dirinya bertemu Tuan Penyelamat, maka Hu Pao pasti sudah mati sejak dulu. Di sini pun Hu Pao berjanji tidak akan membiarkan Wang Lin mati dengan mudah. Karena Hu Pao akan melempar Wang Lin ke penjara hitam, yaitu penjara paling kejam di 9 wilayah, agar nadi dan tulang Wang Lin dicabut. Kemudian dia akan mengeluarkan jiwa Wang Lin dan memasukkannya ke dalam bendera jiwa, yang mana itu akan membuat Wang Lin tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Di sini pun Wang Lin meminta maaf karena sudah menyeret Hu Pao dalam urusannya. Namun Hu Pao tidak butuh permintaan maaf Wang Lin, karena yang dia inginkan sekarang adalah membunuh Wang Lin dan suku pemurnian jiwa, yang mana Hu Pao ingin membuat mereka menjadi jiwa bendera. Di sini Wang Lin tahu jika Hu Pao ingin membunuh Wang Lin bukan karena dendam. Namun tujuan Hu Pao yang sebenarnya adalah membunuh semua orang di dunia yang berlatih teknik pemurnian jiwa, agar teknik ini hanya Hu Pao saja yang memiliki. Di sini pun Hu Pao mengakui jika Wang Lin mantan gurunya ini memang cerdas. Karena jika hanya Hu Pao yang menguasai teknik ini di dunia, maka suatu hari nanti Hu Pao bisa memurnikan semua makhluk di dunia. Bahkan Kaisar Siluman pun harus tunduk di bawah kakinya. Terlihat Hu Pao pun langsung mengeluarkan teknik waktu pemberian Shatter Demon. Yang mana Hu Pao sekarang langsung berada di tahap awal Essendan karena teknik waktu tersebut. Dan Hu Pao pun langsung mengeluarkan teknik pelahap ratusan juta jiwa. Di sini Hu Pao pun memberitahu jika selama lebih dari 10 tahun dirinya berlatih keras setiap hari untuk memurnikan bendera ratusan juta jiwa yang sempurna ini, serta ditambah metode rahasia yang diajarkan Tuan Penyelamat. Dan bagi Hu Pao, Wang Lin bukanlah tandingannya lagi. Di sini pun Wang Lin mengakui jika bakat Hu Pao memanglah mengagumkan. Akan tetapi teknik pemurnian jiwa tidak seperti ini cara menggunakannya. Terlihat para jiwa ini pun sekarang sudah berada di dalam kendali Wang Lin. Dan Wang Lin mengatakan orang yang bukan pewaris langsung teknik pemurnian jiwa maka tidak bisa menundukkan jiwa sepenuhnya. Yang mana ambisi Hu Pao ini hanyalah mimpi di siang bolong. Terlihat Hu Pao pun berusaha menarik para jiwa tersebut. Akan tetapi dia dikejutkan karena para jiwa ini sudah tidak lagi mengikuti perintah Hu Pao. Melihat itu pun Hu Pao tidak percaya karena Tuan Penyelamat sudah membantunya memperbaiki kelemahan teknik pemurnian jiwa. Wang Lin pun mengatakan jika Penyelamat itu benar-benar baik pada Hu Pao, maka dia tidak akan mengajari teknik waktu tersebut. Karena metode jahat ini memang bisa meningkatkan kultivasi sementara, namun yang terkuras adalah umur dan energi hidup Hu Pao. Wang Lin pun juga bertanya kapan Penyelamat itu menganggap Hu Pao sebagai manusia. Terlihat Hu Pao pun tidak percaya dengan perkataan Wang Lin ini. Namun Wang Lin langsung menyerang menggunakan bendera jiwa, melihat kultivasi Hu Pao kembali ke tahap menengah transformasi jiwa. Di sini pun Hu Pao masih menyalahkan Wang Lin dan menganggap Wang Lin yang sudah menyesatkan dirinya, yang mana hal itu pun membuat Hu Pao semakin ingin membunuh Wang Lin. Wang Lin yang merasa jika Hu Pao berkhianat karena Wang Lin pun akan membiarkan Hu Pao melihat kekuatan bendera jiwa yang sesungguhnya sebelum Hu Pao mati. Terlihat Wang Lin pun langsung mengeluarkan bentuk avatar dari teknik pemurnian jiwa dan langsung menyerang Hu Pao menggunakan satu jarinya. Dan hal itu pun membuat Hu Pao langsung diserang oleh jiwa dari bendera jiwa milik Wang Lin. Di sini pun Hu Pao dan Wang Lin sama-sama teringat kebersamaan mereka selama ini dan semua yang sudah diajarkan Wang Lin kepada Hu Pao. Kemudian terlihat jika tubuh Hu Pao ini akhirnya sirna karena ditelan oleh jiwa milik bendera Wang Lin ini. Sementara Ming Yuan kembali memohon ampun kepada Shatter Demon karena dia tidak menyangka jika Wang Lin menyimpan langkah cadangan di teknik pemurnian jiwa. Namun bagi Shatter Demon itu tidak masalah, karena Wang Lin yang menerobos sampai ke sini juga sudah memberinya banyak kejutan. Kemudian Shatter Demon bertanya kultivasi Ming Yuan sudah berada di tingkat apa, dan Ming Yuan pun mengatakan jika dirinya sudah berada di tahap akhir Essendan. Shatter Demon pun mengatakan jika menara iblis ini adalah pemberian dari tuanya, yang mana ini menyangkut rencana besar kelahiran kembali tuanya. Maka dari itu sekarang tidak boleh gagal.
Mendengar hal itu pun, Ming Yuan berjanji pasti akan membunuh Wang Lin di tempat. 你是何修为？ Sementara Wang Lin yang terus bergerak pun dikejutkan karena khasiat buah kerasukan iblis mulai menghilang. Setelah itu pun Wang Lin dikejutkan dengan kemunculan Ming Yuan yang berada di tahap akhir Essendan. Akan tetapi karena Wang Lin sudah datang ke sini, maka Wang Lin tidak akan mundur. Di sini pun Ming Yuan merasa keberanian Wang Lin patut dipuji. Karena Wang Lin benar-benar bisa menerobos sendirian sampai ke depan menara. Namun bagi Ming Yuan, kebodohan Wang Lin lebih besar. Terlihat Wang Lin pun langsung mengeluarkan dunia bawahnya dari transformasi daunnya. Akan tetapi Ming Yuan langsung mengeluarkan teknik angin miliknya untuk menghadapi banjir yang Wang Lin keluarkan. Di sini pun Ming Yuan terkejut karena di dalam teknik Wang Lin ini benar-benar ada sedikit esensi dao. Setelah itu terlihat jika Ming Yuan mengeluarkan teknik hujannya. Dan terlihat jika air itu berubah menjadi mata tombak yang langsung menuju Wang Lin. Dengan cepat Wang Lin menahan, menyadari jika itu adalah perwujudan energi iblis. Di sini pun Wang Lin mengakui jika tahap akhir Essendan memang menakjubkan. Akan tetapi jika ingin membunuh Wang Lin tidak semudah itu. Setelah itu pun Ming Yuan dikejutkan karena Wang Lin mengeluarkan seekor naga dari teknik airnya tersebut. Dan Wang Lin menggunakan itu untuk menghancurkan mata tombak tadi. Terlihat Ming Yuan langsung mengeluarkan pelindung melihat naga Wang Lin terus menyerang. Akan tetapi Wang Lin pun langsung menggunakan pemadatan jiwa dunia bawah. Bahkan tak hanya itu saja, karena Wang Lin juga menggunakan teknik pembunuhan abadi sekaligus untuk menyerang. Dan Wang Lin pun langsung menggunakan gabungan 3 teknik tersebut untuk menghancurkan pelindung yang dibuat oleh Ming Yuan ini. Di sini pun Ming Yuan tidak menyangka jika Wang Lin bisa memecahkan teknik sihirnya dengan pemahaman dao. Namun Ming Yuan langsung mengeluarkan sabit besarnya, merasa Wang Lin sudah berada di ambang batas kekuatan. Dan Ming Yuan langsung menyerangkan sabitnya itu karena dia ingin memperlihatkan apa itu kekuatan jalan iblis yang sesungguhnya. Terlihat Wang Lin pun mulai mengeluarkan teknik lainnya. Akan tetapi bagi Ming Yuan, meski Wang Lin mengeluarkan semua jurusnya, Wang Lin hanya bisa menahan satu serangan darinya, dan Wang Lin tidak akan bisa membunuhnya. Namun di sini Wang Lin mengatakan jika dia tidak akan membunuh Ming Yuan. Terlihat Ming Yuan terkejut karena Wang Lin mengeluarkan energi pedang Ling Tianhou. Karena target awal Wang Lin dari awal sampai akhir bukanlah Ming Yuan ini. Terlihat Ming Yuan ini marah melihat Wang Lin yang berani menyerang menara iblis. Di sini pun Wang Lin menyuruh Ming Yuan memanggil tuannya untuk menemui Wang Lin. Kemudian terdengar suara Shatter Demon yang mengatakan jika Wang Lin benar-benar bocah yang pendendam. Bahkan Wang Lin selalu bisa memberinya kejutan. Dan bagi Shatter Demon, Ming Yuan sudah mengecewakan dirinya. Terlihat Shatter Demon ini pun langsung masuk ke dalam tubuh Ming Yuan. Dan perlahan tubuh Ming Yuan ini berubah karena Shatter Demon menggunakan tubuh Ming Yuan sebagai wadah jiwanya. Merasakan tekanan yang muncul, Wang Lin pun sadar jika kultivasi orang ini sudah berada di atas Essendan. Di sini pun Shatter Demon bertanya apa yang membuat Wang Lin merasa mampu bertarung melawannya. Dan Shatter Demon pun akan memberi waktu Wang Lin 5 nafas untuk melarikan diri. Namun Shatter Demon dikejutkan karena Wang Lin tidak lari dan malah mengumpulkan kekuatannya. Terlihat Shatter Demon pun langsung menangkap tubuh Wang Lin. Akan tetapi Shatter Demon terlihat mundur melihat Wang Lin yang bisa melepaskan diri. Karena dia sadar jika Wang Lin akan menggunakan ledakan diri Essendan. Namun bagi Shatter Demon, meski jiwa dan raga Wang Lin hancur, Wang Lin tetap tidak akan bisa memusnahkan Shatter Demon. Terlihat Wang Lin pun langsung meledakkan dirinya untuk mengalahkan Shatter Demon ini. Yang mana karena hal itu, tubuh Ming Yuan yang sudah dirasuki Shatter Demon ini juga hancur. Bahkan dia merasa jika Wang Lin benar-benar gila. Akan tetapi bagi Wang Lin, jika ada orang yang berani menyerangnya sejengkal, maka Wang Lin akan memusnahkannya ribuan kali lipat. Terlihat Wang Lin pun langsung menghancurkan menara iblis tersebut. Akan tetapi setelah itu, tubuh Wang Lin pun perlahan menghilang. Di sini Shatter Demon pun merasa jika Wang Lin benar-benar orang gila, karena dia berani mengorbankan nyawa untuk bisa menghancurkan menara iblis. Yang mana akumulasi jutaan tahun Shatter Demon hancur dalam sekejap. Namun terlihat di tempat lain, tubuh lain Wang Lin pun bangkit.
Dan itulah guys alur cerita Renegade Immortal episode 123 ini. Gedeg juga ya melihat Hupao yang sudah diajari teknik pemurnian jiwa malah menggunakan itu untuk balas dendam kepada Wang Lin. Dan apakah Shatter Demon ini akan menyadari tubuh lain Wang Lin yang muncul? Kita tunggu saja dalam Renegade Immortal episode 124. Akhir kata, selamat menjalani awal pekan yang indah ini dan see you next episode.